Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1206, Bersinar Terang, 1. Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya membentuk air terjun yang turun dari lapisan pertama surga. Meskipun banyak orang yang telah melihat ini sebelumnya, tetap saja mengejutkan. Tapi kali ini berbeda. Ketika Lin Yun menggunakan jurus ini dalam arai pedang naga biru, hasil dari pertarungan itu sudah sangat ditentukan. Tapi kali ini, Lin Yun menyerang karena putus asa. Bahkan jika Lin Yun berhasil mengalahkan Feng Tianyuan, dia masih harus menghadapi gelombang serangan kedua dari para tetua. Jelas, dia kehabisan pilihan. Rambut Feng Tianyuan berserakan dan darah menetes dari tubuhnya. Di mata orang lain, dia tampaknya seimbang dengan Lin Yun di pertandingan sebelumnya. Tapi hanya Feng Tianyuan sendiri yang tahu bahwa dia tidak. Setelah Lin Yun memanggil bunga astral iblisnya, kekuatan pedang Lin Yun mencapai tingkat yang sama sekali baru yang menghancurkan Feng Tianyuan. Bahkan jika dia adalah ahli alam nadi naga semu, tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan Lin Yun setelah dia menyegel kultivasinya di alam jiwa surgawi. Lebih jauh lagi, dia bahkan bukan lawan Lin Yun dalam hal pencapaian di jalan pedang. Satu-satunya alasan dia bisa bertahan sampai sekarang adalah dengan mengandalkan fondasinya. Jadi ketika dia melihat Lin Yun menyerbu, Feng Tianyuan tidak bisa menahan tawa karena marah. Bajingan kecil, sudah waktunya bagimu untuk mati. Selama dia memblokir pedang Lin Yun, tetua lainnya bisa membunuh Lin Yun. Jika Lin Yun pintar, dia akan memilih untuk menyerah dan mengaku kalah. Berlutut dan mohon ampun padaku untuk mengampunimu. Feng Tianyuan tertawa saat dia mendorong teknik pedangnya sampai batasnya. Detik berikutnya, 9 bintang seperti meteorit yang menyala bersinar terang. Sinar pedang menempatkan batasan pada ruang di sekitarnya dan membentuk penghalang yang tidak bisa dipecahkan. Pada saat yang sama, 3 tetua mendekat dengan pedang mereka yang siap menyerang. Mereka telah mengisi serangan mereka untuk waktu yang lama dan sekarang pedang mereka memancarkan cahaya yang menyilaukan. Lin Yun merasa sengsara karena ketiga aura pedang itu meskipun mereka belum menyerangnya. Rasanya seperti angin yang tak terkalahkan menggores permukaan tubuhnya. Jika itu adalah orang lain di posisi Lin Yun, mereka akan berlumuran darah dan berubah menjadi mayat sekarang. Lin Yun, aku masih bisa mengampunimu jika kamu mengaku kalah sekarang. Feng Tianyuan menyipitkan matanya sambil menyeringai saat dia bersembunyi di balik penghalang yang dibentuk oleh sinar pedangnya. Sejujurnya, dia kurang percaya diri. Bagaimanapun, pedang Lin Yun sangat menakutkan dan dia sudah dipaksa sampai-sampai dia tidak bisa membalas. Dia hanya bisa memilih untuk bertahan dengan aura pedangnya yang sangat dibatasi oleh aura pedang Lin Yun yang tak terbatas. Lin Yun tidak terpengaruh oleh Feng Tianyuan. Bagaimanapun juga, Lin Yun tidak akan pernah mengemis. Dia telah sampai sejauh ini dengan susah payah, jadi bagaimana mungkin dia bisa menyerah? Semua orang menatap Lin Yun untuk mengantisipasi apa yang akan dia lakukan. Bagaimanapun, jalan ini dipilih oleh Lin Yun sendiri. Ketika dia memaksa Feng Tianyuan ke dalam selat yang putus asa, dia seharusnya tahu bahwa ketiga tetua itu tidak akan tinggal diam. Mati saja, kata Lin Yun. Saat suara retakan surga menjadi lebih intens, cahaya bintang yang menyinari Lin Yun menjadi lebih cemerlang. Jadi dia dengan mudah menghancurkan penghalang Feng Tianyuan dengan ayunan pedangnya. Tak lama kemudian, sinar pedang Lin Yun menghancurkan 9 sinar pedang, menyebabkan ledakan besar. Suaranya saja sudah cukup untuk membuat hati semua orang bergetar. Saat pedang pemakaman bunga berdengung, pedang Lin Yun terus menuju ke tenggorokan Feng Tianyuan. Sungguh kesombongan yang luar biasa. Feng Tianyuan mengamuk, kamu ingin membunuhku. Tidak akan semudah itu. Feng Tianyuan pada akhirnya adalah seorang ahli di alam nadi naga semu. Bahkan jika dia telah menyegel kultivasinya ke alam jiwa surgawi, fondasinya di jalan bela diri bukanlah lelucon. Dia tetap tenang meskipun berada dalam posisi yang berbahaya dan menyerang ke arah Lin Yun. Pedang di tangannya memancarkan cahaya dingin seperti bintang di langit. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit seperti kunang-kunang saat dia mengincar tenggorokan Lin Yun. Dia hanya membutuhkan Lin Yun untuk mundur. Bagaimanapun juga, dia akan menang selama pedang Lin Yun tidak melukainya secara fatal. Tapi saat pedang Lin Yun terus mengembang di mata Feng Tianyuan, rasa takut mulai muncul di dalam hati Feng Tianyuan yang berdenyut tak terkendali.
Jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Sekarang, dia bahkan tidak yakin apakah Lin Yun takut mati. Seketika, semua keberanian Feng Tianyuan menghilang. Jika Lin Yun tidak mengubah serangannya, Feng Tianyuan akan mati. Kekuatan pedang awan sekilas Lin Yun terlalu banyak kali ini. Feng Tianyuan tidak ingin mati dan juga tidak mampu untuk mati. Bagaimanapun, dia adalah alam nadi naga semu, jadi mengapa dia harus mati bersama dengan Lin Yun? Mengapa dia harus peduli dengan aturan? Saat cahaya yang menentukan melintas di mata Lin Yun, Feng Tianyuan segera menerobos batasan alam jiwa surgawi dan mencapai alam empirean. Tetapi dia tidak tahu bahwa kepengecutan di dalam hatinya adalah cacat terbesar dalam konfrontasi ini. Bagaimanapun, tidak cukup tegas adalah hal yang tabu ketika menghadapi hidup dan mati. Saat Lin Yun dan Feng Tianyuan berpapasan satu sama lain, darah muncrat dari tenggorokan Feng Tianyuan. Pedang Lin Yun telah menusuk tenggorokan Feng Tianyuan. Feng Tianyuan segera menjatuhkan pedangnya dan memegangi tenggorokannya saat dia jatuh ke tanah. Di bawah tatapan semua orang, kultivasi Feng Tianyuan terus melonjak hingga mencapai puncak alam empirean. Kemudian, kultivasinya menembus batas alam empirean sekali lagi dan mencapai alam inti Elysium. Ketika kultivasinya mencapai alam nadi naga semu, sinar pedang di tenggorokannya mekar dan kepalanya meledak. Begitu saja, tetua agung klan Feng telah kehilangan nyawanya. Tidak. Feng Xuanzi berteriak saat seluruh tubuhnya mulai bergetar. Bagaimanapun, dia telah melanggar aturan dengan membiarkan Feng Tianyuan bergabung dengan arai pedang 4 fase untuk membunuh Lin Yun. Siapa sangka kakaknya akan gagal dan mati. Semua orang di alun-alun adalah seorang jenius, jadi mereka bisa tahu bahwa Feng Tianyuan telah mencabut pembatasan kultivasinya saat menghadapi kematian. Sebenarnya, Lin Yun sudah menang saat Feng Tianyuan mencabut pembatasan kultivasinya. Tetapi Feng Tianyuan telah meninggal terlalu cepat, menyebabkan fakta ini terlewatkan. Bab 1207, Bersinar Terang 2. Bajingan ini. Tubuh Feng Xuanzi bergetar sambil mengertakkan gigi. Matanya tertuju pada Lin Yun saat dia tidak sabar menunggu para tetua membunuh Lin Yun. Begitu Feng Tianyuan kehilangan nyawanya, pedang dari ketiga tetua itu juga menusuk dada Lin Yun. Ketiga pedang itu menembus dada Lin Yun langsung ke punggungnya. Ketiga tetua itu telah hidup selama berabad-abad, jadi mereka berpengalaman dalam hal pertarungan. Mereka telah lama menemukan bahwa hati Lin Yun sebanding dengan artefak suci, jadi mereka memilih untuk menusuk dada Lin Yun sebagai gantinya. Rune merah Lin Yun sebagian besar hancur, yang mengejutkan orang banyak. Meskipun mereka tahu bahwa Lin Yun bersedia membahayakan nyawanya untuk membunuh Feng Tianyuan, mereka masih tidak percaya bahwa dia melakukannya. Sungguh membingungkan bahwa seseorang akan membiarkan diri mereka rentan terhadap serangan tiga tetua. Lin Yun memuntahkan seteguk darah saat wajahnya menjadi sangat pucat. Pada saat yang sama, bunga astral iblis di sekitarnya menghilang dan langit menjadi cerah. Lin Yun membuka matanya dan menghadap ke langit yang cerah. Di bawah sinar matahari, tanda ungu di dahinya tampak lebih menyihir dari biasanya. Dengan sedikit membungkuk, dia memuntahkan lebih banyak darah dan menjatuhkan pedangnya. Dia tampak seperti matahari yang telah kehilangan semua kilaunya. Ketiga tetua itu melanjutkan serangan ganas mereka saat mereka menancapkan pedang mereka ke dada Lin Yun sampai pedang mereka tidak bisa bergerak lebih jauh. Kemudian, mereka mundur dan melayang di udara. Lin Yun terlempar jauh seperti daun yang jatuh yang terhuyung-huyung di ambang kehancuran. Semua orang bisa dengan jelas melihat vitalitas dalam tubuh Lin Yun menghilang dengan cepat. Tapi meskipun vitalitas Lin Yun menghilang, semua orang bisa dengan jelas merasakan bahwa Lin Yun penuh dengan semangat juang. Aura pedangnya yang seharusnya runtuh berhasil bertahan karena semangatnya. Tapi aura pedang itu tersebar dan tidak bisa menyatu karena ketiga pedang itu menyegelnya. Jika aku seperti matahari yang sekarat, aku akan menyalakan hidupku dan bergabung dengan kegelapan. Angin kencang berhembus di atas panggung saat dengungan pedang bergema. Rambut Lin Yun perlahan berkibar tertiup angin saat aura pedangnya naik dengan keras. Kemudian, vitalitasnya dengan cepat menghilang. Di bawah keterkejutan semua orang, Lin Yun mengorbankan nyawanya sendiri untuk menyalakan aura pedangnya. Dia sudah gila. Tidak ada yang bisa percaya bahwa Lin Yun masih berusaha untuk menang. Orang ini masih ingin membalikkan keadaan. Dia pasti sedang bermimpi. Feng Xuanzi meraung, bunuh dia. Ketiga tetua sedang menunggu saat ini. Alasan mengapa mereka mundur sebelumnya adalah karena mereka tidak ingin mengambil risiko mati bersama Lin Yun. Bagaimanapun, aura pedangnya meningkat sekali lagi. Sekarang mereka telah melihat kartu truf Lin Yun, tidak perlu bagi mereka untuk memperpanjang masalah.
Mereka bertiga menyerbu ke arah Lin Yun seperti sambaran petir. Lin Yun masih memiliki 3 pedang di tubuhnya, jadi dia tidak bisa membalikkan keadaan. Para tetua membentuk segel dengan tangan mereka dan membuat pedang mereka bergetar di tubuh Lin Yun. Namun, Lin Yun tidak gentar. Dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan menutup matanya. Dia sudah menerima bahwa situasi ini akan berbahaya. Dia tidak punya pilihan lain, jadi dia harus melakukan hal ini. Lin Yun meletakkan tangannya di atas lututnya dan mengedarkan sutra pedang awan sekejap dengan kemampuan terbaiknya meskipun ditekan oleh pedang di dadanya. Burung-burung azure terbang ke langit saat Lin Yun memusatkan perhatian. Tidak butuh waktu lama sebelum ketiga tetua itu muncul di depannya. Mereka meraih pedang mereka untuk membelah Lin Yun menjadi 2. Mengembun. Lin Yun merentangkan kedua tangannya saat dia mulai membentuk segel dengan cepat dengan jari-jarinya, menyebabkan langit tiba-tiba menjadi gelap dengan petir bergemuruh di langit. Apa yang terjadi? Penonton semua terkejut saat mereka mengangkat kepala. Cepat, cepat. Wajah ketiga tetua itu berubah karena mereka bisa merasakan bahaya yang membayangi mereka. Namun, mereka terlalu lambat. Awan-awan 13 pedang kondensasi pedang segudang. Segel pedang lengkap terbentuk di tangan Lin Yun saat Azure Bird dengan sempurna menyatu dengan roh suci asli dari pedang awan 13 pedang. Itu adalah pedang kuno yang diselimuti petir ungu yang memandang rendah dunia. Ketika ketiga tetua itu mengangkat kepala mereka, sinar pedang itu langsung melarutkan bola mata mereka dan darah mengalir dari rongga mata mereka. Ketiganya melolong kesakitan sambil memegangi wajah mereka. Pedang biru itu seperti raja dari semua pedang, menyebabkan pedang yang tak terhitung jumlahnya di paviliun pedang tersembunyi terbang. Saat segudang pedang terbang ke arah Lin Yun, pedang-pedang itu kehilangan kilaunya dan menjadi berkarat. Roh suci Lin Yun melahap kilau semua pedang yang masuk. Dari kejauhan, para penonton mengangkat kepala mereka dan melihat ke panggung dengan keterkejutan yang mendalam di mata mereka. Mataku. Sialan, apa-apaan ini? Semua orang gemetar ketakutan karena paviliun pedang tersembunyi tidak tahan dengan pedang biru. Semua orang dari klan Feng dipenuhi dengan keputusasaan karena pedang yang dilahap Lin Yun adalah artefak Dao dan pedang suci. Ketakutan yang tak terbayangkan mencengkeram hati semua orang dari klan Feng. Dengan begitu banyak pedang mereka yang dihancurkan, mereka menderita kerugian yang tak tertandingi. Ketika Feng Xuanzi melihat ini, dia memuntahkan darah sekali lagi. Ketika segel Lin Yun berubah, pedang di dadanya terbang ke arah para tetua. Mereka terkena pedang mereka sendiri dan memuntahkan darah. Di saat yang sama, vitalitas Lin Yun juga berhenti mengalir. Pedang para tetua sangat berbahaya dan Lin Yun akan mati jika bukan karena fisiknya. Tapi meski begitu, itu masih berbahaya baginya. Ketiga tetua itu sangat berhati-hati, tapi karena itulah Lin Yun mampu mengalahkan mereka. Mereka menjadi terlalu berhati-hati saat Lin Yun membunuh Feng Tianyuan, jadi mereka memilih cara yang paling aman untuk menghadapi Lin Yun. Tidak ada yang salah dengan hal ini, karena seorang pendekar pedang pun harus menghormati kematian. Tapi kemenangan sejati hanya akan jatuh pada pendekar pedang sejati yang berani mengambil resiko. Ketika vitalitas Lin Yun berhenti, dia menggoyangkan lengannya dan mengeksekusi 9 transformasi gagak emas. Setelah 9 langkah di udara, dia mengejar 3 tetua yang dia kirim terbang. Saat cahaya keemasan memancar darinya, pedang pemakaman bunga terbang ke tangannya. Bahkan sebelum ketiga tetua itu bisa bereaksi, mereka dilahap oleh sinar pedang dan kepala mereka terbang. Berdiri di atas panggung, Lin Yun bersinar terang saat dia melirik pedangnya. Bab 1208 Pedang Bayangan Petir. Lin Yun telah berhasil mematahkan arai pedang 4 fase yang berada di bawah kendali 4 orang ahli alam inti Elysium. Di saat yang sama, kebrutalan yang dia tunjukkan melebihi ekspektasi semua orang. Di saat yang sama, semua orang dikejutkan oleh roh suci pedang yang ditampilkan Lin Yun. Dikombinasikan dengan bakatnya dalam pedang, Lin Yun lebih mengerikan daripada para jenius yang hadir. Dengan satu pikiran, pedang biru itu perlahan-lahan menghilang ke dalam tubuh Lin Yun. Kemudian, tekanan menakutkan yang meresap ke sekelilingnya perlahan-lahan menghilang. Saat Lin Yun menatap mayat-mayat yang terpenggal di tanah, dia mulai bertanya-tanya apakah dia telah meremehkan kekuatan roh suci pedang biru. Roh suci itu terlalu menakutkan dan dia merasa bahwa bahkan para ahli di alam nadi naga pun tidak dapat menghadapinya setelah membatasi kultivasi mereka di alam jiwa surgawi. Dia bahkan tidak memasangkan roh suci itu dengan awan naga 13 pedang, tapi masih cukup kuat untuk membutakan para tetua. Aura itu begitu tajam sehingga sulit bagi orang untuk melihatnya. Awalnya, Lin Yun mengira dia akan mati, tetapi roh suci membuktikan bahwa dia salah.
Faktanya, jika dia memanggil roh suci sejati dari pedang awan sekejap 13 pedang di awal pertempuran, dia tidak akan berada dalam kesulitan yang mengerikan. Kemudian lagi, itu bisa dimengerti karena ini adalah pertama kalinya dia menggunakan roh suci untuk bertarung. Dia juga tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan roh suci sebelum membunuh Feng Tianyuan. Bagaimanapun, kakek tua itu kejam dan mengganggunya sejak awal pertarungan. Mengumpulkan dirinya sendiri, Lin Yun mengambil pil nirwana lain dan merawat luka-lukanya. Luka yang dia terima dari pedang para tetua masih berdarah, dan pedang para tetua merajalela di tempat-tempat itu. Itu sangat buruk sampai tulang rusuknya berubah menjadi debu. Setelah Lin Yun menyegel luka-lukanya, dia mengedarkan energi asalnya untuk mengeluarkan niat pedang yang tersisa di tubuhnya. Ketika aura pedang yang berlumuran darah keluar melalui pori-porinya, kulitnya mulai memerah. Kemudian, pil nirwana mengungkapkan kekuatannya dan mulai menyembuhkan luka-lukanya dengan cepat. Apa itu tadi? Itu terlalu menyilaukan, saya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Kau punya keberanian untuk melihat. Berbagai macam seruan datang dari kerumunan saat mereka melihat ke panggung di mana pedang yang tak terhitung jumlahnya tergeletak. Gong Sun Yan juga sempat terkejut sebelum dia berseru, itu adalah roh suci asli dari awan berarak 13 pedang. Pedang awan 13 pedang yang berkibar terkenal di kehancuran timur karena seseorang pernah menggunakannya untuk menyapu orang-orang di generasi yang sama. Banyak orang tertarik pada pedang suci gunung karena itu, tapi sayang sekali tidak banyak orang yang berhasil. Gong Sun Yan berpengalaman, jadi dia dengan cepat mengingat asal mula pedang biru. Adapun anggota klan Feng, mata mereka tumpul. Mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun karena apa yang terjadi hari ini adalah pukulan besar bagi ego mereka. Pada saat ini, tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Lin Yun, termasuk para ahli tersembunyi dari jauh. 3 ronde telah berlalu. Aku seharusnya bisa pergi dengan pedang bayangan petir sekarang, kan? Lin Yun menarik napas dalam-dalam saat dia berbalik untuk melihat Feng Xuanzi. Setelah sampai sejauh ini, dia benar-benar berselisih dengan klan Feng dan bersiap untuk yang terburuk. Kita tidak bisa memberikannya. Klan Feng akan hancur jika kita melakukannya. Pedang bayangan petir telah berada di klan Feng kita selama 18 tahun. Itu adalah tanda tangan kita, dan kita akan kehilangan fondasi kita tanpanya. Tuan Pavilion, tolong pertimbangkan kembali. Para tetua klan Feng berbicara di antara mereka sendiri. Mereka tidak berani berbicara dengan keras, tetapi kata-kata mereka masih didengar oleh semua orang. Meskipun tidak tahu malu, semua orang mengerti mengapa mereka tidak mau menyerahkan pedang bayangan petir. Namun, mereka memperdebatkan aturan kediaman pedang tersembunyi, itu bukanlah sesuatu yang klan Feng tidak bisa patuhi. Jika klan Feng tidak menyerahkan pedang bayangan petir, itu akan menjadi pukulan besar bagi reputasi kediaman pedang tersembunyi. Pada saat itu, bahkan Feng Xuanzi pun tidak bisa menahan kemarahan kediaman pedang tersembunyi. Tuan Muda Luo, bagaimana jika Feng Xuanzi tidak menyerahkannya? Bai Ting bertanya dengan nada khawatir. Dia tidak punya pilihan, kata Luo Hua dengan fluktuasi emosinya untuk sekali ini. Gejolak emosinya membuat Bai Ting merasa merinding karena dia bisa merasakan niat membunuhnya. Tepat ketika semua orang menunggu Feng Xuanzi membuat keputusan, Feng Xuanzi akhirnya berbicara, saya tidak punya hak untuk mengubah aturan yang ditetapkan oleh Paviliun Pedang Tersembunyi. Tapi, ini adalah masalah penting karena klan Feng saya telah kehilangan banyak orang dan pedang. Bahkan adik laki-laki saya telah meninggal dan klan Feng saya perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Bagaimana menurutmu jika kita mengambil pedang itu dalam 3 hari? Kata-katanya langsung mengecewakan banyak orang. Lagi pula, siapa yang tahu jika Lin Yun masih akan hidup dalam 3 hari? Kemudian lagi, mereka tidak bisa menyalahkannya karena klan Feng benar-benar kehilangan banyak orang. Meskipun Feng Xuanzi tidak menunjukkan fluktuasi emosinya setelah kematian Feng Tianyuan, semua orang tahu bahwa anjing yang tidak menggigit adalah yang paling menakutkan. Lin Yun tertegun sejenak sebelum wajahnya penuh dengan penghinaan. Dia benar-benar terpana oleh ketidaktahuan Feng Xuanzi. Klan Feng tidak ingin menyerahkan pedang bayangan petir dan mereka juga tidak ingin ditanyai oleh Paviliun Pedang Tersembunyi. Apakah Feng Xuanzi mengira dia bodoh? Feng Xuanzi, apakah kamu sudah selesai bermain-main? Suara dingin Luo Hua terdengar. Segera serahkan pedang itu. Aku tidak ingin mengulanginya 2 kali. Tidak ada lagi trik. Semua orang menahan nafas saat mendengar nada suara Luo Hua. Mereka juga dikejutkan oleh temperamennya. Bibir Feng Xuanzi bergerak-gerak karena dia sangat marah.
Tetapi ketika dia memikirkan tentang asal-usul Luo Hua, dia tidak punya pilihan selain menelan harga dirinya. Pada saat yang sama, dia mulai bertanya-tanya hubungan seperti apa yang dimiliki Luo Hua dengan Lin Yun. Jadi dia menyelidiki, ini antara klan Feng dan Lin Yun. Tuan Muda Luo, apakah Anda harus terlibat? Apakah kamu benar-benar mencoba mencari tahu hubungan seperti apa yang kita miliki? Urusannya adalah urusanku. Bagaimanapun, dia melewati ketiga ronde, jadi serahkan pedangnya. Dia mungkin bersedia membicarakan aturan denganmu, tapi aku tidak. Jika kita melakukan sesuatu sesuai dengan emosiku, kau pasti sudah mati sekarang. Ingatlah bahwa satu-satunya alasan mengapa Anda masih hidup adalah karena dia. Kata-kata Luo Hua membuat Feng Xuanzi merasa merinding. Para tetua klan Feng lainnya memandang Luo Hua dengan kesal dan marah. Mereka tidak berpikir bahwa Feng Xuanzi harus takut padanya, belum lagi bisnis klan Feng tidak ada hubungannya dengan orang luar. Lin Yun juga memandang Luo Hua dan jatuh ke dalam pikiran yang dalam ketika dia mendengar itu. Ambil pedangnya. Feng Xuanzi mengertakkan gigi. Tuan Pavilion. Para tetua klan Feng semuanya mencoba menghentikan Feng Xuanzi. Cukup. Itu hanya pedang. Selama aku masih hidup, klan Feng tidak akan jatuh. Feng Xuanzi berkata dengan dingin. Secara teknis, dia benar. Sebagai seorang spiritualis surgawi, klan Feng tidak akan jatuh selama dia masih ada. Kemudian lagi, sudah pasti klan Feng akan menurun setelah dia meninggal di masa depan karena mereka tidak akan lagi memiliki pedang bayangan petir. Di bawah desakan Feng Xuanzi, 8 arai pengunci jiwa yang tidak menyenangkan yang telah menghilang ke dalam tanah telah muncul sekali lagi. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi terhadap keputusan Feng Xuanzi. Ketegasan Feng Xuanzi membuat banyak orang bertanya-tanya tentang asal-usul Luo Hua. Tidak mungkin klan suci bisa menaklukkan Feng Xuanzi. Paling tidak, itu pasti klan orang suci kuno. Gong Sun Yan menatap Luo Hua dengan api berkobar di kedalaman matanya. Klan manapun yang memiliki orang suci akan menjadi klan suci. Tetapi hanya mereka yang memiliki dasar yang dalam yang telah ada sejak era kekacauan yang dapat disebut sebagai klan orang suci kuno. Namun, tidak banyak sekte atau klan yang bertahan selama era keemasan. Meskipun beberapa dari mereka sesekali muncul, mereka semua praktis menjadi legenda sekarang. Tidak ada yang benar-benar pernah melihat mereka dan mereka hanya ada karena rumor seperti klan Mo. Gong Sun Yan memandang Zhao Yan dan bertanya, apakah ada klan orang suci kuno yang bermarga Luo? Ada, tapi tidak ada seorang pun di klan itu yang memiliki namanya. Juga tidak ada seorang pun di sekte yang kuat yang menggunakan namanya. Zhao Yan menggelengkan kepalanya. Asal-usul Gong Sun Yan terkait dengan garis keturunan Kaisar Pedang. Jadi jika Gong Sun Yan tidak tahu siapa Luo Hua, dia pasti juga tidak akan tahu. Gong Haoran di samping mereka berdua menghela nafas, sepertinya tidak akan ada yang berani menyentuh Lin Yun bersamanya. Lagi pula, bahkan para tetua dari garis keturunan Kaisar Pedang pun tidak bisa mengubah pikiran Feng Xuanzi hanya dengan ancaman. Gong Sun Yan tertegun sejenak karena Gong Haoran sangat logis. Tapi entah kenapa, kata-kata Gong Haoran penuh dengan kecemburuan. Tepat pada saat ini, belenggu pada 8 arai pengunci jiwa yang tidak menyenangkan mulai patah seperti longsoran salju. Ketika patung-patung itu pecah, pedang raksasa itu hancur. Pedang kuno melayang di udara yang memancarkan tekanan besar meskipun terselubung. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah pedang bayangan petir yang terkenal. Pada saat ini, wajah Feng Xuanzi menjadi jauh lebih tua saat dia dengan tak berdaya berbicara, uji pedang itu. Bab 1209 Jangan takuti aku. Uji pedang lagi. Lin Yun tersenyum karena dia bisa merasakan tatapan ceria dari sekelilingnya. Bagaimanapun juga, dia telah mematahkan pedang pembakar, yang meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Dia telah menghancurkan artefak suci yang sebanding dengan 1000 artefak suci rune dan hanya menyisakan gagang pedang. Ini membuat Lin Yun bertanya-tanya apakah pedang bayangan petir juga akan patah. Sejujurnya, semua orang bertanya-tanya apakah Lin Yun juga akan mematahkan pedang bayangan petir. Pedang pembakaran patah terlalu cepat dan tidak ada yang bisa menangkap apa yang terjadi. Sekarang pedang bayangan petir telah muncul, mereka akan memperhatikan dengan seksama. Jangan bilang kalau pedang bayangan petir juga akan patah, senyum Gong Haoran. Tutup mulutmu. Zhao Yan memelototinya. Tidak mungkin pedang pembakaran bisa dibandingkan dengan pedang bayangan petir. Tidak peduli seberapa kuat 100 artefak suci rune, pada akhirnya itu adalah 100 artefak suci rune. Nilai dari 1000 artefak rune suci sama sekali berbeda, belum lagi itu adalah artefak yang dipalsukan oleh klan Mo.
Bahkan seorang ahli alam nadi naga pun akan tergoda olehnya. Jangan khawatir. Tidak mungkin pedang bayangan petir akan patah. Aku hanya bercanda, senyum Gong Haoran. Dia tidak berpikir bahwa pedang bayangan petir akan patah, apalagi tidak ada alasan bagi Lin Yun untuk melakukan itu. Ketika Lin Yun berdiri di atas panggung, dia bisa mendengar diskusi dari sekitarnya. Sepertinya kerumunan orang yakin bahwa dia menghancurkan pedang pembakaran dengan sengaja untuk mempermalukan klan Feng. Haha, orang udik desa ini sangat naif. Lin Yun, hancurkan pedang bayangan petir dan beritahu mereka betapa kuatnya fisikmu. Suara Lil Purple terdengar dari kotak pedang. Tapi Lin Yun tidak bisa diganggu dengan dia. Selain itu, tidak ada aturan bahwa dia harus menghunus pedang di depan umum karena itu adalah situasi yang berbeda dengan pedang pembakaran. Saat itu, Feng Xuanzi ingin pamer dan meminta Lin Yun untuk menunjukkan pada semua orang pedang yang dia tempa. Lin Yun berusaha untuk bersikap bijaksana karena dia memiliki pemahaman yang samar-samar tentang fisik pedang yang rusak. Semakin bagus pedang itu, semakin lama waktu yang dibutuhkan pedang itu untuk patah. Ini juga berarti bahwa semakin rendah tingkatnya, semakin cepat pedang itu akan patah. Pedang pembakaran berhasil bertahan cukup lama sehingga Lin Yun bertanya-tanya apakah pedang patah, fisiknya gagal. Pedang bayangan petir akan membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk patah. Jadi Lin Yun memutuskan untuk mencobanya. Lagi pula, pedang ini bahkan bukan miliknya. Rasanya tidak salah jika dia mengembalikan gagang pedang itu pada orang tua itu. Memikirkan hal itu, Lin Yun tidak lagi merasakan beban di hatinya. Dalam sepersekian detik, dia berlari ke arah pedang bayangan petir dan meraih gagangnya. Dia bisa merasakan aura kuno bertiup ke arahnya bahkan sebelum dia mengacungkan pedang itu. Lin Yun bisa membayangkan bahwa pedang ini berada di tingkat yang sama sekali baru dibandingkan dengan pedang pembakaran. Setelah membuat keputusan, Lin Yun memeriksa gagang pedang itu sebentar sebelum dia mulai menghunusnya. Tapi hasilnya memalukan karena pedang itu tidak mau bergeming bagaimanapun dia mencoba. Apa yang terjadi? Apakah pedang itu tidak mengenali Lin Yun? Sepertinya Lin Yun tidak menerima pengakuan pedang itu. Apakah karena kultivasinya terlalu rendah? Keributan terdengar dari sekeliling ketika kerumunan orang melihat apa yang terjadi. Setelah pedang mencapai tingkat tertentu, pedang itu akan memiliki temperamennya sendiri, yang disebut spiritualitas. Itu normal jika seseorang tidak bisa menghunus pedang tanpa menerima pengakuan pedang. Tapi aneh jika hal ini terjadi pada Lin Yun. Bagaimanapun juga, Lin Yun adalah seorang jenius yang berhasil melewati tahap ketiga, belum lagi pencapaiannya dalam pedang tak tertandingi. Bahkan seorang ahli dalam ahli alam inti Elysium pun tidak bisa bersaing dengannya. Lil Purple, apa yang terjadi? Lin Yun mengirimkan suaranya ke Lil Purple. Menarik. Pedang ini sepertinya memiliki asal yang sangat besar dan tidak akan tunduk padamu, senyum Lil Purple. Ini benar-benar pedang kakek tua itu. Sifatnya sama busuknya dengan sifat kakek tua itu. Tapi aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa melakukan ini. Lin Yun segera memikirkan temperamen busuk kakek tua itu, yang membuat Lil Purple mencemooh. Emosi Lin Yun tidak tampak lebih baik di matanya. Saat Lin Yun mengedarkan seni naga suci Azure, tanda naga biru muncul di dadanya saat 100 tanda naga mulai muncul di permukaan tubuhnya. Pada saat yang sama, vitalitas Lin Yun mulai melonjak di dalam tubuhnya saat setiap rune naga mengalir ke tangannya dan memanifestasikan cakar naga. Saat petir bergemuruh di langit, fenomena milik seni naga suci Azure mulai muncul. Hal ini membuat Lin Yun mengunci alisnya dan mengertakkan gigi saat keringat muncul di dahinya. Beberapa lama kemudian, Lin Yun akhirnya berhasil mencabut pedang itu 1 inci. Dalam sepersekian detik itu, sinar pedang yang menyilaukan bersinar terang yang memaksa banyak orang untuk menutup mata. Saat tekanan yang sangat besar menyapu, rasa takut mulai muncul di hati semua pendekar pedang di alun-alun. Niat pedangku tidak terkendali. Wajah Zhao Yan berubah saat dia merasa ngeri saat mengetahui bahwa niat pedangnya mengarah ke pedang bayangan petir. Tubuhnya menegang sebelum dia jatuh berlutut. Tapi dia bukan satu-satunya karena niat pedang para pendekar pedang di alam nadi naga juga melakukan hal yang sama. Saat Lin Yun mengeluarkan raungan ganas, dia akhirnya mencabut pedang itu dari sarungnya. Petir merobek langit saat pedang itu terpancar dengan terang. Tekanan yang menakutkan menyebar ke sekeliling yang sesekali akan memanifestasikan sebuah rune yang dalam. Itu adalah rune ilahi yang lengkap yang langsung membuat semua pendekar pedang di bawah alam nadi naga berlutut dengan wajah pucat. Itu seperti hati mereka sedang dikepalkan oleh seseorang. Rune ilahi. Penonton terkejut melihat rune bersinar di belakang Lin Yun.
Di saat yang sama, mereka juga tahu mengapa klan Feng tidak mau menyerahkan pedang itu. Sepertinya Feng Xuanzi ingin bermain-main bahkan setelah Lin Yun melewati 3 ronde. Bagaimanapun, rune inti dari pedang itu bukanlah rune suci tetapi rune dewa yang lengkap. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana seseorang berhasil mengukir rune suci pada pedang dan bahan apa yang bisa menahan kekuatan rune suci. Tidak ada ribuan artefak rune suci yang bisa dibandingkan dengan pedang ini. Pedang ini memiliki potensi untuk menjadi artefak ilahi. Suara terkejut Lil Purple terdengar dari kotak pedang. Bahkan di zaman kuno, sulit untuk mengukir rune ilahi pada artefak suci. Setelah era keemasan, rune suci praktis hilang dan tidak banyak yang masih bisa memahami kekuatan rune suci. Kakek tua itu benar-benar beruntung, desah Lin Yun sambil memandangi pedang bayangan petir. Ini benar-benar pedang yang bagus dan impian semua pendekar pedang. Selain itu, pedang ini sangat murni dan sangat cocok untuk seorang pendekar pedang yang memahami maksud kilat. Ngomong-ngomong, dia juga telah memahami maksud petir dan juga memahami aura pedang naga biru. Ini berarti kekuatan aura pedang naga birunya akan meningkat dengan bantuan pedang ini. Ketika Lin Yun memegang pedang bayangan petir, dia bisa merasakan pedang pemakaman bunga berdengung di dalam kotak pedang seolah-olah sedang mengeluh. Hal ini membuat Lin Yun tersenyum karena dia tahu pedang pemakaman bunga itu cemburu. Pedang bayangan petir memang bagus, tapi pedang pemakaman bunga sangat cocok untuknya. Saat Lin Yun memikirkan hal ini, pedang pemakaman bunga menjadi tenang. Pedang itu jelas bisa merasakan pikirannya. Tepat ketika Lin Yun terfokus pada pedang bayangan petir, retakan mulai muncul di rune ilahi di belakangnya, yang membuat Lil Ungu berseru, "Cepat! Jatuhkan pedangnya. Pedang itu akan patah." Lin Yun terkejut terbangun dan dengan cepat mencoba menyarungkan pedangnya. Tapi pedang itu tampak marah saat mulai melawan tubuh, pedang patah, Lin Yun. Pedang patah, yang telah lama terdiam di dalam tubuh Lin Yun seketika mengeluarkan kilatan dingin. Seiring dengan kilatan dingin, lebih banyak retakan mulai muncul di rune ilahi di belakang Lin Yun. Namun, cahaya dari pedang bayangan petir semakin terang dengan segala macam fenomena menakutkan mulai terbentuk. Itu seperti pertarungan antara dua binatang buas yang membuat para senior alam nadi naga di atas panggung merasa tidak enak. Mereka semua menghadapi tekanan yang sangat besar dan lutut mereka menekuk di luar kendali mereka. Ketika para ahli itu melihat sekeliling, mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Semua orang di sekitarnya menekuk lutut mereka. Hanya Luo Hua yang mempertahankan posisinya saat dia menatap Lin Yun dengan keraguan. Ketika Luo Hua meletakkan tangannya di bahu Bai Ting, tekanan itu segera berkurang. Kembali berdiri, Bai Ting menyeka keringat di dahinya dan terengah-engah, "Tuan Muda Luo, apa yang terjadi?" "Pedang itu sepertinya hampir patah," kata Luo Hua dengan nada tidak yakin. Kata-katanya segera membuat wajah Bai Ting menjadi pucat saat dia jatuh ke tanah sekali lagi. Bagaimanapun, itu adalah pedang bayangan petir dengan rune ilahi. Dia bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi ketua sekte jika dia tahu pedang itu patah. Bab 1210 Pasangan Sempurna. Selain Luo Hua, semua orang menghadapi tekanan besar dari pedang bayangan petir. Pedang pembakaran sangat menggoda bagi seorang ahli alam nadi naga, terutama karena pedang itu tidak bisa dibeli dengan uang. Pedang bagus yang ditempa oleh Feng Xuanzi adalah artefak suci yang tak ternilai harganya. Tapi bahkan pedang itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pedang bayangan petir. Pedang bayangan petir diukir dengan tanda ilahi. Secara alami, Bai Ting akan berlutut ketika dia mendengar bahwa pedang bayangan petir akan patah. Bahkan Luo Hua tidak bisa menahan rasa sakit hati untuk Lin Yun. Lagi pula, jika pedang bayangan petir patah, Lin Yun akan melalui 3 ronde dengan sia-sia. Adegan Lin Yun ditikam oleh 3 pedang masih sangat membekas di benaknya. "Tunggu di sini. Aku akan pergi dan melihatnya." Luo Hua merentangkan kedua lengannya dan melayang ke langit, menuju ke arah Lin Yun. "Tuan Muda Luo." Bai Ting berseru dengan cemas karena tidak ada yang tahu keadaan Lin Yun saat ini. Jika pedang bayangan petir benar-benar pecah, kekuatan yang tercipta dalam ledakan itu bahkan bisa membunuh seorang ahli di alam nadi naga. Kembali ke atas panggung, Lin Yun bertahan dengan susah payah karena dia tidak bisa mengendalikan situasi saat ini. Pedang bayangan petir bersaing dengan pedang patah di tubuhnya, dan dia bisa merasakan bahwa pedang bayangan petir telah melepaskan kehebatan penuhnya meskipun faktanya, pedang patah tidak melepaskan banyak kekuatannya. Hal ini membuat Lin Yun sakit kepala. Dia sekarang mengerti mengapa pedang ini bisa ditundukkan oleh kakek tua itu.
Bagaimanapun juga, kakek tua dan pedang itu secara praktis memiliki temperamen yang sama. Dia ingin mengembalikan pedang itu ke sarungnya, tapi pedang itu melawannya dan bertarung dengan pedang yang patah di tubuhnya. Saat lebih banyak retakan muncul di pedang, Lin Yun tidak bisa menahan perasaan cemas. Retakan pada rune ilahi tidak akan menjadi masalah besar karena akan pulih dengan waktu yang cukup. Tapi jika rune ilahi benar-benar rusak, pedang bayangan petir juga akan rusak. Dia hanya bisa memperbaikinya jika dia menemukan klan Mo. Mengeluarkan raungan ganas, Lin Yun segera mengeksekusi semua kartu trufnya, termasuk bunga astral iblis yang tersisa di dalam tubuhnya. Saat tanda naga biru menyala di dadanya, itu membuat tubuhnya sebanding dengan 100 artefak suci rune. Di saat yang sama, niat pedang langit semu dewa terus bersenandung di dahinya. Tapi sangat disayangkan bahwa Lin Yun telah kehilangan sebagian besar bunga astral iblis dan niat pedang melalui pertempuran. Tidak mungkin dia bisa kembali ke kondisi prima dalam waktu sesingkat itu meskipun lukanya sudah sembuh. Lin Yun menyarungkan pedang bayangan petir, tapi kecepatannya lebih lambat daripada hantaman rune ilahi. Merasakan ini, Lin Yun menarik napas dalam-dalam dan sinar pedang berkedip-kedip di matanya. Awan-awan 13 pedang kondensasi pedang segudang. Saat Lin Yun mengedarkan seni pedang awan berkedip, roh suci yang sebenarnya dari awan berkedip 13 pedang muncul sekali lagi. Ketika pedang raksasa itu muncul, tekanan yang dirasakan Lin Yun segera berkurang. Tapi meski begitu, pedang bayangan petir tidak tunduk padanya. Bahkan, pedang itu membalas dengan sinar pedang yang lebih menakutkan. Jaga sikapmu. Ini adalah kesempatan yang langka dan Lin Yun tidak bisa melepaskannya. Tapi sebelum dia melepaskan kekuatan penuhnya, pedang bayangan petir kembali ke sarungnya tepat sebelum rune suci itu akan hancur. Lin Yun memuntahkan seteguk darah saat wajahnya menjadi pucat. Pada saat yang sama, pedang biru itu menjadi ilusi. Bahkan jika dia telah mencapai batas alam jiwa surgawi, dia masih tidak tahan memanggil roh suci 2 kali. Tanpa vitalitas yang cukup, dia tidak bisa memanggil roh suci untuk waktu yang lama. Sialan. Itu hampir membuatku takut. Jika pedang bayangan petir patah, bahkan aku akan merasa sakit hati karenanya. Lil Purple berbicara dengan ketakutan yang tersisa dalam suaranya. Lin Yun, ada apa? Jangan menakut-nakuti aku. Lin Yun seperti layang-layang yang putus saat dia jatuh dari langit. Dari ketinggian saat dia jatuh, dia akan lumpuh begitu menyentuh tanah. Mungkin dia akan menjadi orang jenius pertama yang meninggal setelah jatuh dari langit. Tapi angin tiba-tiba berhembus dan Luo Hua menangkapnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Wajah Lin Yun pucat saat dia menatap Luo Hua yang memeluknya. Aku merasa sakit hati padamu, kata Luo Hua. Wajahnya tidak bisa dilihat karena cadar, tapi Lin Yun bisa merasakan kelembutan dalam suaranya. Tidak apa-apa. Aku akan baik-baik saja setelah sedikit istirahat, senyum Lin Yun sambil menarik nafas dalam-dalam untuk membiarkan pil nirwana menyelesaikan proses penyembuhannya. Lin Yun, aku tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, kata Luo Hua. Dia bisa tahu dari nadanya bahwa dia jijik dengan alun-alun ini, jijik dengan klan Feng, dan jijik dengan lingkungan paviliun pedang tersembunyi Batu Azure. Kalau begitu ayo pergi. Lin Yun berdiri dengan pedang bayangan petir di tangan kirinya. Kemudian, dia menawarkan tangan kanannya ke Luo Hua. Oke, saya akan mendengarkan. Luo Hua secara alami mengulurkan tangan dan meraih tangan Lin Yun juga. Ayo pergi. Meskipun Lin Yun terlihat kelelahan, dia terlihat luar biasa, terutama dengan tanda ungu di dahinya yang membuatnya terlihat jahat. Penampilannya memuji Luo Hua dengan sangat baik sehingga mereka tampak seperti pasangan yang sempurna saat mereka terbang. Setelah aura pedang menghilang, semua orang bisa berdiri. Semua orang menyaksikan Lin Yun terbang dengan Luo Hua di sampingnya dengan tidak percaya. Itu adalah pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Setelah Bai Ting pulih dari keterkejutannya, bibirnya bergerak-gerak. Dia tidak percaya bahwa mereka akan pergi tanpa dia. Mereka akan pergi begitu saja. Dia dengan cepat bangkit dan berlari mengejar mereka. Bagaimanapun, dia tidak berani bertahan. Di saat yang sama, Zhao Yan dan Ye Feifan mengejar Bai Ting. Karena perakitan pedang telah selesai dan klan Feng berantakan, tidak ada alasan untuk bertahan. Meskipun Lin Yun pergi berpegangan tangan dengan seorang wanita cantik, semua orang tahu bahwa masalahnya baru saja dimulai. Tidak mungkin Lin Yun bisa pergi begitu saja dengan pedang bayangan petir. Setelah meninggalkan klan Feng, Lin Yun dan Luo Hua sama-sama turun dari langit. Ketika mereka berbalik untuk melihat ke belakang, mereka berdua dipenuhi dengan emosi.
Bagaimanapun, tidak satu pun dari mereka yang bisa mengantisipasi semua kesengsaraan yang dihadapi Lin Yun. Kamu harus beristirahat untuk malam ini. Luo Hua kemudian melepaskan tangan Lin Yun dan memeriksa luka-luka di tubuhnya. Lin Yun menganggukkan kepalanya karena dia tahu bahwa menaklukkan pedang bayangan petir bahkan lebih melelahkan daripada pertempuran yang dia hadapi. Meskipun dia berhasil menstabilkan luka-lukanya dengan pil nirwana, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa efek pil nirwana telah menurun. Mari kita tunggu Penatua Baiting. Lin Yun berbalik untuk melihat ke arah gerbang karena dia masih harus mendiskusikan langkah selanjutnya dengan Tetua Baiting. Tak lama kemudian, Penatua Baiting bergegas melewati gerbang dengan senyuman lega. Baguslah kalian berdua ada di sini. Baiting tersenyum sebelum tatapannya jatuh ke pedang bayangan petir dan berbisik, pedang itu tidak patah, kan? Tidak. Lin Yun tersenyum. Tapi rune ilahi rusak, dan perlu waktu untuk memperbaikinya sendiri. Rune ilahi dan rune suci tidak sama. Rune suci membutuhkan spiritualis untuk memperbaikinya sementara rune ilahi bisa memperbaiki dirinya sendiri. Ini juga merupakan alasan mengapa rune ilahi dapat dipertahankan selama era kuno. Merasa lega, Baiting tersenyum, bagus. Bagus. Saya belum mengirim laporan ke ketua sekte. Kita bisa tinggal bersama klan Huang untuk malam ini sambil menunggu instruksi ketua sekte. Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam karena dia tahu bahwa klan Feng tidak akan melepaskan pedang bayangan petir. Selain itu, juga akan ada banyak orang yang berencana untuk mengejar pedang itu. Bagaimana dengan pertarungan peringkat dari prefektur Azure yang mendalam? Lin Yun jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Wajah Baiting berubah dan berkata, ini tidak menguntungkan bagimu karena kamu masih belum menjadi seorang Empire. Kamu akan kesulitan bersaing dengan para ahli panggung astral. Baiting benar. Satu-satunya alasan mengapa Lin Yun sukses di majelis pedang adalah karena semua orang membatasi kultivasi mereka ke alam jiwa surgawi. Meskipun dia mengalahkan banyak orang dalam 3.000 orang teratas, mereka semua telah membatasi kultivasi mereka. Sejujurnya, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkan Feng Xingyan atau Zhao Yan tanpa batasan, apalagi Gong Sun Yan. Bagaimanapun, ada kesenjangan besar dalam kultivasi mereka, dan kartu truf Lin Yun tidak akan melakukan apa-apa. Aku hanya butuh 1 malam, kata Lin Yun. Lin Yun telah tinggal di alam jiwa surgawi untuk waktu yang lama, dan dia juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mencerna panennya di majelis pedang. Bukankah itu terlalu terburu-buru? Baiting bertanya. Saudara Lin, kakak Lin. 2 orang dengan cepat datang dan Lin Yun berbalik menghadap mereka. Itu adalah Ye Feifan yang periang dan Zhao Yan yang serius. Kalau begitu dengarkan baik-baik. Ini adalah rahasia yang bahkan tidak diketahui oleh para ahli alam nadi naga, senyum Ye Feifan.